akan membuat video untuk memenuhi tugas etika Kristen dalam bisnis. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Tri Penisia Lopa Petrus dengan NIM 2524023. Perkenalkan, nama saya Tamuama Umbu Kabuk Penjanji dengan NIM 2524008. Perkenalkan, nama saya Rijan Kenny Paul dengan NIM 2524026. Perkenalkan, nama saya Frandensis Lado, NIM 2524037. Perkenalkan, nama saya Sapriani Rambe Pohoy dengan NIM 2524029. Yang pertama, apa itu etika bisnis Kristen? Etika bisnis Kristen adalah penerapan prinsip moral dan nilai-nilai Alkitab dalam kegiatan bisnis. Ini berarti bahwa orang Kristen dalam berbisnis harus menaati hukum dan perintah Tuhan, serta berlaku adil dan jujur dalam semua transaksi bisnis. Etika bisnis Kristen tidak hanya tentang menghindari tindakan yang salah, tetapi juga tentang melakukan tindakan yang benar dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, pandangan Alkitab tentang bisnis. Alkitab tidak memberikan larangan atau perintah khusus tentang berbisnis, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh orang Kristen dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, kejujuran dan integritas. Alkitab mengajarkan untuk selalu jujur dan berintegritas dalam semua transaksi bisnis. Ini termasuk menghindari penipuan, pemalsuan, dan tindakan lain yang tidak jujur. Yang kedua, keadilan dan keterbukaan. Bisnis harus dijalankan dengan adil dan terbuka baik terhadap karyawan, pelanggan, maupun pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat, misalnya dengan memberikan pekerjaan, mengembangkan komunitas, atau membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, pemuliaan Tuhan. Bisnis harus dijalankan untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Ini juga berarti bahwa bisnis harus dijalankan dengan semangat, pelayanan, dan kasih sayang. Yang ketiga, dua tokoh Alkitab yang terlibat dalam bisnis dan profesi mereka. Tokoh yang pertama yaitu Ayub. Profesi dan bisnis Ayub adalah seorang yang kaya dan memiliki banyak ternak, termasuk domba, unta, dan sapi. Ia dikenal sebagai seorang yang saleh dan sangat dihormati. Pandangan tentang kekayaan, uang, dan pekerjaan. Ayub memandang kekayaan sebagai berkat dari Tuhan, tetapi ia juga mengerti bahwa kekayaan tidak menjaminkan kebahagiaan. Ketika ia kehilangan segalanya, ia tetap setia kepada Tuhan dan tidak mengutuknya. Tokoh yang kedua yaitu Sakeus. Profesi dan bisnis Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Ia bekerja untuk pemerintahan Romawi dan dikenal karena praktiknya yang tidak adil dalam memungut pajak. Pandangan tentang kekayaan, uang, dan pekerjaan. Setelah bertemu dengan Yesus, Sakeus menyadari kesalahan dan berjanji untuk mengembalikan uang yang diambilnya secara tidak adil. Ia menunjukkan bahwa kekayaan tidak berarti jika diperoleh dengan cara yang salah. 3 pelajaran dari tokoh Alkitab tersebut dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, integritas. Seperti Ayub, penting untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan kejujuran, terlepas dari situasi yang dihadapi. Yang kedua, pertobatan dan perubahan. Seperti Sakeus, jika kita menyadari kesalahan dalam cara kita berbisnis, kita harus bersedia untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, mengutamakan nilai spiritual. Keduanya menunjukkan bahwa kekayaan dan kesuksesan duniawi tidak sebanding dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang keempat, hal-hal yang perlu anggota kelompok miliki untuk menjadi pembisnis yang beretika. Yang pertama, kejujuran. Selalu jujur dalam semua transaksi dan komunikasi. Yang kedua, integritas. Memiliki prinsip yang kuat dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang salah demi keuntungan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Menyadari dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berusaha untuk memberikan kontribusi positif. Yang keempat, kepedulian terhadap karyawan. Memperlakukan karyawan dengan adil dan memberikan lingkungan kerja yang baik.
Yang keempat, komitmen untuk belajar. Terus belajar dan berkembang dalam etika bisnis dan praktik terbaik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, anggota kelompok dapat menjadi pembisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga beretika dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih.